selamat pagi. Terima kasih atas partisipasi kalian karena sudah mau mengikuti konseling kelompok dengan kakak. Sebelumnya, apakah kabar kalian baik? Baik. Nah, jadi apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Jadi kakak jelaskan dulu ya. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu untuk membantu individu dalam kelompok mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, atau emosional melalui interaksi dan dinamika kelompok. Nah, adapun asas dari konseling kelompok yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas dari layanan yang menuntun konselor atau kakak atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseling atau kalian sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Nah, di sini apakah kalian pernah mengalami masalah dalam menunda tugas? Pernah. Nah, jadi apakah kenapa kalian menunda tugas tersebut? Apa karena tugasnya deadline-nya lama? Deadline-nya lama ya, jadi kalian menunda mengerjakannya. Nah, jadi di sini permasalahan kalian menunda tugas ya. Jadi kakak akan menjelaskan teknik yang akan kakak lakukan untuk mengatasi masalah kalian, yaitu di sini kakak menggunakan teknik kontrak perilaku. Teknik ini merupakan suatu metode dalam konseling atau pembinaan yang menggunakan perjanjian tertulis antar dua pihak, biasanya antara konselor dan konseli atau guru dan siswa, untuk mendorong perubahan perilaku tertentu. Nah, tujuan utamanya untuk memberikan struktur dan kejelasan serta meningkatkan tanggung jawab pribadi. Nah, teknik ini lebih menekankan pada penguatan positif atau reward daripada hukuman, sehingga siswa termotivasi untuk berubah karena adanya penghargaan yang menanti. Apakah kalian tahu teknik kontrak perilaku itu seperti apa? Nah, jadi di sini akan jelaskan ya, nanti kalian bisa mengikutinya. Jadi pelaksanaan dari teknik ini yang pertama itu kalian bisa membuat jadwal prioritas tugas, seperti misalnya kan deadline-nya lama, seminggu misalnya, hari Senin dikasih, Senin depan udah dikumpul, tapi pasti tugasnya banyak kan, tidak satu mata pelajaran itu saja. Nah, jadi kalian bisa menyicilnya, seperti kalau misalnya IPA nih, misalnya sekarang minggu depan itu nyetor tugas IPA. Nah, jadi hari Selasa bisa buat IPA, terus hari selanjutnya buat apa, biar tidak terjadi menunda-nunda tugas seperti itu ya. Lalu yang kedua itu bisa berbagi tugas besar menjadi bagian kecil. Nah, bagi tugas besar ke kecil itu dari yang tersulit. Misalnya IPA lebih sulit daripada bahasa Indonesia, jadi kalian bisa buat tugas IPA terlebih dahulu, baru bahasa Indonesia, seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu bisa menetapkan target harian yang realistis. Seperti hari ini kalian akan menyelesaikan satu tugas atau jauh lebih efektif daripada menunggu waktu luang untuk menyelesaikan semuanya sekaligus ya. Lalu yang keempat itu menghindari distraksi saat belajar, seperti menjauhkan ponsel, mematikan notifikasi, atau belajar di tempat tenang yang bisa membantu meningkatkan fokus kalian. Lalu yang kelima itu bisa memberi penghargaan pada diri sendiri, seperti setelah menyelesaikan tugas, beri diri sendiri hadiah kecil seperti waktu bermain, membeli makanan favorit, atau istirahat sejenak. Lalu selanjutnya ada belajar bersama teman atau kelompok belajar. Di sini kalian bisa belajar bersama teman, bisa jadi pengingat dan juga penyemangat. Juga melakukan diskusi bisa membantu memahami materi lebih cepat kan. Lalu yang terakhir itu meningkatkan keyakinan diri. Nah, banyak dari siswa menunda tugas karena tidak merasa mampu, padahal dengan mencoba dan belajar dari kesalahan, kemampuan akan berkembang dengan sendirinya. Nah, dari sini apakah kalian bisa melaksanakan teknik tersebut untuk mengatasi permasalahan kalian? Bisa. Nah, bagus. Jadi Kak ucapkan terima kasih pada kalian jika kalian sudah bisa melakukan teknik tersebut, dan kakak akan memilih satu dari kalian untuk melaksanakan ke tahap selanjutnya, yaitu konseling individu. Baik, kalian bisa kembali duduk ke tempatnya.